Halo Sobat Kompas Alam Dunia, apa kabar? Gimana dompet sama cicilan motor aman? Kalau belum, mending sini kumpul sama saya sejenak, lupakan urusan utang piutang karena sebentar lagi saya akan ajak kalian untuk nonton film asal Jepang judulnya Tokyo Revenger. Cocok banget buat kalian yang suka sama film action plus dibumbui dengan cerita yang sedikit mustahil. Kalau saya pikir-pikir ceritanya mirip banget sama sinetron Indonesia yang judulnya Lorong Waktu, di mana seseorang bisa pergi ke zaman dulu dan juga zaman sekarang. Yang bedanya di film ini si Takemichi berusaha untuk merubah takdir masa depan orang-orang yang disayanginya. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Baiklah, sebelum ke alur cerita seperti biasa saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar sehancur-hancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Bauk, ini dia Tokyo Revengers. Salakata. Di awal film kita bertemu dengan salah satu geng Yakuza yang dikejar-kejar oleh sebuah mobil. Di dalam mobil ada dua orang pria, yang satu bernama Maiki dan yang turun bernama Kisaki, sambil menginjak kepala yang pastinya gak sopan. Wih, Kisaki menegaskan bahwa mulai sekarang daerah tersebut akan dikuasai oleh geng Toman atau Tokyo Manji. Scene kemudian berpindah pada seorang pria bernama Takemichi yang meskipun telah memasang alarm tapi tidak bangun juga sebelum kosan sebelah menggedor-gedor biliknya. Sialnya, ketika mau sarapan dia baru sadar kalau roti buatan si Bunhau-nya telah kadaluarsa. Karena tidak ada lagi yang bisa dimakan, ya terpaksalah dia makan sambil melihat berita bahwa telah terjadi tawuran antar geng Tokyo Manji dengan Yakuza yang menewaskan dua warga sipil bernama Hinata dan juga Naoto. Takemichi baru ingat bahwa Hinata adalah satu-satunya perempuan yang dia cintai. Dia terus mengikuti berita tersebut hingga ke tempat kerja yang membuat teman-temannya salah tanggap, mengira Takemichi nonton video suuzon anjing. 魔法使いかなんか目指してんの？学生の時だったらお前なんてフルボッコだ。人生ピークでそれっきりみたいな。 Sampai ketika mau pulang, seseorang mendorongnya ke bawah rel kereta. Namun bukannya mati, Takemichi malah seperti masuk ke lorong waktu dan dia kembali ke zaman waktu SMA dulu. Di mana akun Yamigichi, Makoto, dan Nakuya merasa aneh dengan tingkah laku Takemichi. Takemichi menganggap bahwa ini adalah kilas balik sebelum dia akan meninggal. Nani kore? Tak lama setelah itu, teman-temannya mengatakan bahwa sekarang mereka akan melakukan tawuran dengan kelas 2 SMA lain, dan Takemichi disuruh menelepon sepupunya yang juga belajar di sekolah tersebut untuk menahan kelas 3-nya agar tidak ikut campur. Setelah melihat HP, Takemichi terkejut bahwa hari ini tepat 10 tahun setelah dia masuk dari zaman sebelumnya. Singkatnya, mereka berlima sok-sokan pergi ke jalan menantang kelas 2 SMA lain untuk mengajak mereka berkelahi. Masalahnya, yang datang bukan anak kelas 2, melainkan kelas 3 yang dipimpin langsung oleh Kiyomasa yang juga anggota geng Tokyo Manji. Sia. Bahkan sepupu Takemichi pun merasa takut pada Kiyomasa. Takemichi ingat bahwa kejadian ini pernah terjadi dan mereka akan babak belur lalu dijadikan budak oleh Kiyomasa. Kejadian inilah yang membuat Takemichi menjadi pecundang di masa depan dan menjadi sampah bagi masyarakat. Tokyo Manji kai no. Takemichi merasa kesal karena kilas balik ini terasa nyata bagi dirinya.
Kemudian dia pergi menemui Hinata dan Hinata mengobati luka Takemichi dengan penuh perasaan dan tak lupa menempelkan koyo cabe agar lukanya cepat sembuh. Takemichi berkata bahwa 10 tahun lagi dirinya akan mati. Tapi Hinata tak percaya dan kalaupun benar Takemichi akan mati, Hinata ingin Takemichi terus bersamanya selama 10 tahun terakhir ini. Cie, ngapung nih ya. Membuat Takemichi senang dan balik bertanya, kenapa Hinata mau punya pacar payah seperti dirinya. Hinata tak menjawab dan hanya tersenyum lalu pulang. Ketika duduk di taman, Takemichi melihat Naoto yang merupakan adik dari Hinata sedang dipalak oleh 3 preman kampung. Meskipun takut, tapi dia pura-pura berani dengan mengancam akan membunuh mereka bertiga. Tapi... bodor anjing. Setelah itu, Takemichi meminta Naoto agar bisa menjaga dirinya dan juga kakaknya, karena 10 tahun lagi pada tanggal 1 Juli, dia dan kakaknya akan mati akibat perseteruan geng Tokyo Manji dengan Yakuza. Naoto pastinya tidak mengerti, tapi dia tetap memilih untuk sepakat. Namun tanpa sadar, jabat tangan itu membuat Takemichi kembali ke masa depan. Iya, orang yang menyelamatkan Takemichi dari kereta api adalah Naoto, yang berkat ramalan Takemichi 10 tahun lalu pada saat di taman, akhirnya dia masih hidup. Masalahnya, meskipun dia masih hidup dan telah menjadi seorang detektif, dia tetap tidak bisa menyelamatkan kakaknya dari kematian karena kakaknya tidak mendengarkan kata-kata Naoto. Tachibana. Di tempat lain, Kisaki menghajar orang yang telah gagal membuat Takemichi tertabrak kereta. Kembali ke Naoto yang menjelaskan bahwa geng Tokyo Manji dulunya merupakan geng motor biasa yang sekarang berubah menjadi geng jahat yang memperjualbelikan narkomar. Bahkan geng Yakuza saja tidak bisa menghalangi mereka. Ini semua terjadi setelah pimpinan geng Tokyo Manji, Sano Manjiro alias Maiki, bertemu dengan Kisaki. Sekarang Naoto menyuruh Takemichi pergi kembali ke masa lalu untuk mencegah agar Maiki tidak bekerja sama dengan Kisaki. Takemichi awalnya menolak dan berusaha untuk kabur. Tapi ketika Naoto berkata bahwa ini demi Hinata agar bisa tetap hidup, akhirnya Takemichi pun setuju. Mereka hanya tinggal berjabat tangan saja dan Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Sialnya, pas kembali ke masa lalu, dia berada di tempat yang salah ketika Kiyomasa sedang mengadakan sabung orang. Aduh, sial banget nih orangnya. Kiyomasa sengaja mempertarungkan teman-temannya dengan teman-teman Takemichi untuk dijadikan bahan taruhan. Koplok. Membuat si Akun marah, kagok edan ingin membunuh Kiyomasa. Tapi hal itu diketahui oleh Takemichi karena kejadian pembunuhan Kiyomasa oleh Akun pernah terjadi sebelumnya. Takemichi ingin Akun menyerahkan semuanya kepadanya. Takemichi menantang Kiyomasa untuk bertarung dan jika dia menang, maka Kiyomasa harus membawanya pada Maiki, ketua geng Toman atau Tokyo Manji. Takemichi selalu berupaya bangkit meskipun terus-terusan dihajar oleh Kiyomasa. Sampai semua orang membungkuk menyambut kehadiran mereka berdua. Perkenalkan, pria berambut Shaolin ini namanya Draken. Dia wakil ketua dari geng Tokyo Manji yang hanya memotong rambutnya 5 tahun sekali.
Dan yang rambut kuning plus kawaii ini namanya Sano Manjiro alias Maiki, dan dialah pemimpinnya. Draken langsung menendang Kiyomasa karena telah mempermalukan geng Toman atas diadakannya sabung orang tersebut. Berbeda dengan Maiki yang langsung tertarik dengan Takemichi dan akan menjadikannya sebagai teman. Karena takut, semua orang yang ada di sana menyalahkan Kiyomasa sebagai orang yang bertanggung jawab atas acara tersebut. Emang enak. Alhasil, geng tak berguna ini pun bisa bebas dari perbudakan Kiyomasa. Setelah itu, keesokan harinya Takemichi mengajak Hinata untuk melihat pesta lodong di balai desa. Hinata berkata bahwa seandainya dia adalah seorang laki-laki, maka dia akan melindungi Takemichi dari orang-orang jahat yang arwuh gawe. Takemichi pun senang dan sambil merem, dia mengungkapkan bahwa dialah yang akan melindungi Hinata sampai kiamat. Tanpa sadar kalau tangan yang dipegangnya adalah tangan Naoto, yang secara otomatis mengembalikan Takemichi ke zaman sekarang. Giliran mau enak, malah kembali ke zaman sekarang. Sesuai prediksi Naoto, ketika Takemichi pergi ke zaman 10 tahun lalu, maka jasad Takemichi di masa sekarang akan seperti tertidur dan akan kembali seperti waktu biasa. Bahkan ketika Takemichi pergi selama seminggu ke zaman dulu, maka dia akan siuman di waktu dan hari yang sama. Takemichi berkata bahwa dia memang bertemu dengan Maiki, tapi tidak dengan Isaki. Naoto pun menyuruh Takemichi untuk membunuh Maiki saja agar Maiki tidak bertemu dengan Kisaki. Maka dengan begitu, geng Toman tidak akan berselisih dengan Yakuza dan kakaknya bisa selamat dari kematian. Singkatnya, Takemichi pun kembali pergi ke masa lalu dan berniat membunuh Maiki. Namun, setelah Maiki yang jago silat gak pernah tumbang sama musuh dan menganggapnya sebagai teman, akhirnya dia berpikir 2 kali untuk membunuh Maiki. Hinata yang menyangka kalau Takemichi akan disiksa juga seperti teman-temannya yang lain, kemudian menampar Maiki dan menyuruh mereka berdua melepaskan Takemichi. Draken menghampiri Hinata yang langsung dihentikan oleh Takemichi sambil bilang bahwa dia akan melindungi Hinata. Maiki pun turun tangan dan bersiap menghajar Takemichi. Tapi, ya ternyata itu hanya bercanda karena mana mungkin seorang gangster memukul perempuan katanya. Membuat Draken dan Maiki tambah menyukai Takemichi yang berani berkorban untuk orang lain. Hinata pun meminta maaf, tidak tahu kalau mereka berdua adalah teman Takemichi. Sambil naik sepeda ontel, Takemichi bertanya kenapa Maiki mau berteman dengan dirinya. Maiki menjawab bahwa dulu dia punya kakak yang meskipun dirinya lemah, tapi dia berani menantang orang yang jauh lebih kuat dari dirinya. Dan Takemichi mengingatkan Maiki pada kakaknya tersebut yang sudah meninggal. Draken bilang bahwa orang yang jago gelut itu banyak, tapi orang yang mau melindungi orang lain meskipun harus menaruhkan nyawanya, itu jarang sekali. Maka dari itu, mereka berdua tertarik pada Takemichi dan mengundangnya datang pada acara rapat akbar seluruh cantilan anak cabang dari geng Tokyo Manji. Di acara rapat, Takemichi dibully oleh anggota lain karena mereka tidak mengenalinya. Bahkan Kiyomasa yang masih dendam pada Takemichi pun tak mau melepaskan begitu saja. Beruntung, tak lama setelah itu Maiki dan Draken keburu datang dan semuanya pada sibuk memberi hormat. Setelah turun, Draken kemudian menyuruh Kiyomasa untuk keluar setelah apa yang dilakukannya tempo hari. Dalam rapat tersebut, Kepala Cantilan 2, Pak Odoy, melaporkan bahwa anggota Mobius telah mengeroyok salah satu teman dari Kepala Cantilan 3, Pak Oheng. Maiki menyerahkan keputusan pada Pak Oheng, mau bodoh amat atau membalas dendam.
Oheng maunya sih balas dendam pastinya, dan keputusannya tersebut disetujui oleh Maiki yang akan menyerang Mobius pada tanggal 13 Juli berbarengan dengan acara festival Musashi. Sementara itu Kiyomasa yang baru saja dikeluarin dari geng Toman didekati oleh Kisaki yang mungkin saja mengajaknya beraliansi. Kembali ke Takemichi yang sekarang sudah kembali ke zaman sekarang, dia menjelaskan pada Naoto bahwa Maiki tidaklah sejahat yang dibayangkan. Itu terbukti ketika Hinata menampar Maiki, tapi sedikit pun Maiki tidak membalasnya. Yakin yang salah bukanlah Maiki, melainkan seseorang yang telah membuatnya berubah, yaitu Kisaki. Ketika melihat foto petinggi dari geng Toman, Takemichi baru ngeh, ternyata akun salah satu teman SMA-nya juga termasuk ke dalam petinggi geng tersebut. Takemichi sedikit senang karena kembalinya dia ke masa lalu, membuat akun tidak jadi dipenjara setelah dia berhasil menghentikan upaya akun untuk membunuh Kiyomasa di acara sabung orang 10 tahun yang lalu. Yang itu berarti Takemichi telah merubah takdir sebagian orang yang ada di sekitarnya. Anjing, bisa merubah takdir. Dan gimana nih film ya? Setelah itu, Takemichi masuk ke sebuah bar dan disambut oleh tante-tante pengguna sekitar yang dikira mereka mau order. Sebelum salah satu pelayan mengantarnya pada akun yang sekarang telah sukses menjadi pemilik bar besar. Akun dengan sedih mengakui bahwa dirinya adalah orang yang telah berusaha membunuh Takemichi di rel kereta api. Dia mengaku malu tapi tidak kuasa melawan kekuasaan Kisaki yang sekarang menjadi atasannya. Tak hanya itu, Kisaki pun mampu merubah karakter Maiki yang dulu baik, tapi setelah Draken tewas dan Kisaki menggantikannya, Maiki jadi dikendalikan oleh Kisaki. Sambil bercanda ala-ala masih sekolah dulu, akun sebenarnya mengetahui kalau Takemichi bisa menembus waktu. Itu dibuktikan ketika Takemichi menahannya ketika dia mau membunuh Kiyomasa. Akun berpesan untuk yang terakhir kalinya agar Takemichi menyelamatkan semuanya dengan kesempatan yang dimilikinya. Keesokan harinya di kosan Takemichi, Takemichi menyuruh Naoto mengusut tuntas kematian Draken karena sejak Draken tewas keadaan Maiki jadi tidak stabil. Naoto tentunya senang karena sekarang Takemichi bersikap lebih peduli dengan kasus tersebut dan tak sengaja menjabat tangannya. Akhirnya Takemichi pun kembali ke zaman dulu di saat dia naik sepeda dengan akun. Dia sangat senang bisa ketemu lagi dengan akun dan mengatakan bahwa akun akan sukses menjadi seorang ahli kecantikan di masa depan. Namun ketika Takemichi mau menemui Naoto, Naoto malah tidak ada di rumah karena sedang ada acara halal bihalal ke Hawaii. Di saat yang bersamaan, Hinata mengingatkan Takemichi bahwa besok tanggal 13 Juli, mereka pernah berjanji untuk pergi ke acara festival Musashi. Takemichi ingat bahwa di tanggal tersebut akan ada tawuran antara geng Tokyo Manji dengan Mobius yang menewaskan Draken. Dia pun segera pergi mengikuti kemanapun Draken dan Maiki pergi untuk mencegah Draken tewas. Termasuk ke rumah sakit yang mana dua pemimpin geng ini menjenguk perempuan pacar teman si Oheng yang menjadi korban geng Mobius. Namun tiba-tiba ayah si korban marah-marah yang membuat Draken memaksa Maiki untuk membungkuk meminta maaf. Maiki tentu saja heran kenapa mereka harus meminta maaf padahal mereka tidak melakukan kesalahan. Tapi Draken mengingatkan bahwa semua anggota Tokyo Manji juga memiliki orang berharga di hidupnya. Dan itu harus mereka hargai. Membuat Maiki sadar dan merasa beruntung karena ada Draken di sisinya. Tak hanya Maiki, Takemichi pun jadi yakin satu-satunya orang yang bisa mengendalikan Maiki adalah Draken. Maka dari itu, Takemichi berusaha untuk mencegah mereka tawuran esok hari dengan alasan takut ada yang tewas di antara mereka.
Maiki tentu saja tidak bisa mengurungkan tawuran itu karena Mobius datang lebih awal sebelum tanggal yang sudah ditentukan. Maiki berniat menantang Osanai, ketua geng Mobius, tapi si Oheng melarangnya karena dia sendiri yang akan melawannya. Namun si Oheng bukanlah lawan sepadan buat Osanai, yang itu terlihat ketika dia hanya menerima pukulan saja dan tidak bisa sekalipun membalas bogem si Osanai. Sampai Maiki pun turun tangan dan hanya dalam sekali tendangan gunting saja Maiki berhasil melumpuhkan Osanai. Edan, gak jauh beda sama ajian rangka gunung ini mah. Draken kemudian mengumumkan bahwa mulai saat ini Mobius akan bergabung dengan Tokyo Manji. Osanai yang tak terima dengan hal tersebut kembali bangun dan ingin membunuh Maiki dengan pecahan botol. Beruntung Takemichi keburu teriak sehingga Draken bisa menyelamatkan Maiki. Alhasil, Draken pun kembali menghajar Osanai dengan membabi buta. Merasa kalau perseteruan Tokyo Manji dan Mobius telah berakhir bahkan sebelum tanggal yang sudah ditentukan, membuat Takemichi senang dan bisa tenang membawa Hinata jalan-jalan ke festival Musashi. Tak sadar kalau Kisaki telah merencanakan sesuatu. Melihat anggota Mobius berjalan-jalan di acara festival tersebut, Takemichi jadi merasa khawatir dan curiga. Apalagi Draken lagi sendirian menunggu Maiki yang di saat bersamaan Maiki menunggu Draken di tempat yang berbeda. Takemichi juga melihat Kiyomasa bergabung dengan Mobius untuk membunuh Draken, yang itu berarti Takemichi belum merubah takdir Draken yang harus tewas di tangan Kiyomasa. Masalahnya ketika mau bertindak, Takemichi malah keburu ketahuan ngintip oleh geng Mobius. Di tempat berbeda, Draken yang lagi sendirian pun dihampiri oleh Osanai dengan anak buahnya yang mencapai sekampung. Sedangkan Maiki yang baru ngeh bahwa ini adalah siasat setan, langsung pergi mencari Draken. Di jalan, Maiki sempat berpapasan dengan Kisaki, tapi Maiki tak mempedulikannya. Kembali ke Draken yang sedang berjuang sendiri menghadapi semua anak buah Osanai. Begitupun dengan Takemichi yang harus kembali jadi budak dari Kiyomasa. Tak lama setelah itu Hinata menemukan Takemichi dalam keadaan dilakban seperti mumi Firaun. Takemichi menyuruh Hinata untuk meninggalkannya karena menurutnya dia hanyalah sampah yang tak bisa menyelamatkan siapapun. Kemudian Hinata mencipoknya dan mengingatkannya pada saat Takemichi menyelamatkannya dari seorang preman yang mengganggunya. Waktu itu Takemichi berlagak sok keras menantang si preman padahal dia sendiri takut dan akhirnya pura-pura menjadi orang gila. Sehingga si preman pun pergi dan Takemichi berkata bahwa itulah yang dia bisa lakukan untuk menolong Hinata. Jadi meskipun Takemichi tidak sekuat Draken ataupun Maiki, Hinata tetap menyukai Takemichi karena dia sangat peduli dengan orang lain. Mendengar hal itu, Takemichi jadi kembali bersemangat dan segera menyusul Draken untuk memperbaiki takdir Hinata. Kembali ke Draken yang masih mampu melawan meskipun pada akhirnya dia harus lelah juga. Tapi ketika mendengar suara motor Supra berapan Maiki, Draken pun kembali tersenyum.
Ya, meskipun jumlah mereka sedikit, tapi dengan semangat 45 meruntuhkan kezaliman, mereka pun tak gendar sedikit pun. Tak lama setelah Takemichi datang, hal yang paling ditakutkan terjadi setelah Draken ditusuk dari belakang oleh Kiyomasa. Maiki yang mengkhawatirkan kondisi Draken tidak bisa berbuat apa-apa setelah dia terus dihadang oleh musuh berikut Osanai. Sehingga Maiki menyuruh Takemichi untuk membawa Draken ke bidan. Takemichi segera menggendong Draken dibantu teman-teman sekolahnya yang datang di saat yang tepat. Sialnya ada satu orang lagi yang harus dia lewati, yaitu Kiyomasa yang tak akan membiarkan Takemichi bisa keluar begitu saja. Kali ini Takemichi lah yang akan bertarung, sekalian membalaskan dendam yang karena Kiyomasa lah hidupnya menjadi amburadul di masa depan. Meskipun terus-terusan kena bogem, tapi Takemichi tak pantang menyerah dan di akhir laga malah berhasil membuat Kiyomasa tumbang. Di saat yang bersamaan, Maiki pun berhasil mengalahkan semua anggota geng Mobius berikut Osanai. Singkatnya, semua anggota Tokyo Manji pun berkumpul di rumah sakit menunggu Draken. Maiki malah terlihat santai membagi makanan karena dia yakin Draken akan sembuh sesuai janji Draken yang akan menemani Maiki sampai aki-aki. Tak lama setelah itu dokter pun keluar dan mengatakan bahwa Draken telah berhasil melewati masa kritisnya. Takemichi lalu melihat Maiki menangis sendirian karena dia bahagia setelah mendengar Draken bisa diselamatkan. Merasa sudah berhasil menyelesaikan misi, Takemichi kemudian kembali ke masa sekarang, melewati akun yang sudah sukses menjadi ahli kecantikan. Naoto juga terkejut karena tato di foto Maiki tiba-tiba menghilang, dan Takemichi berlari ke rumah Hinata untuk memastikan bahwa Hinata masih hidup. Film pun selesai. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi alur cerita dari film Tokyo Revengers. Mudah-mudahan kalian terhibur ya. Jangan lupa klik suka dan tinggalkan komentar jika kalian menyukai video ini. Terakhir, tetaplah berusaha berbuat baik, karena berbuat baik itu tidak harus selalu memberikan uang. Dengan pikiran bisa, dengan tenaga juga bisa, tapi kalau gak bisa semuanya, mendingan kalian mati saja. Karena berarti kalian benar-benar gak berguna. Saya Andreas Bawok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.